Kita mulai news pagi dengan informasi puluhan remaja yang duduk di bangku SMK terlibat tawuran dengan senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah salah satu pelajar mengalami luka sabetan celurit pada bagian tangan. Dua kelompok pelajar SMK terlibat tawuran di Jalan Raya Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Puluhan pelajar ini bahkan saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Aksi tawuran pelajar ini membuat warga setempat ketakutan. Mereka tak berani melerai dan hanya bisa mengumpat dari kejauhan. Tawuran baru berhenti dan membubarkan diri setelah seorang pelajar terluka sabetan senjata tajam pada bagian tangan. Pakai celurit. Terus Pertama diserang dari sana, anak sini nyerang sini, lari. yang dari sana STM mana? STM yang dari sana STM YTS. Yang di sini YPK. Bentok di sini di jalan. Ada korban, Pak? Ada yang luka. Polsek Jatiluhur telah mengamankan 7 orang pelajar yang terlibat tawuran dari kedua sekolah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta pada Minggu siang menyisakan sebuah keajaiban. Sebuah rumah makan warteg tak ikut terbakar walaupun berdiri di tengah lokasi kebakaran. Suatu keajaiban terjadi pada warteg saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Simpruk Golf 2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta. Bagian luar dan dalam warteg tidak hangus terbakar, meski bangunan yang berada di kiri dan kanannya ikut hangus terbakar. Pemilik warteg, Sri Rohayati, mengaku dirinya sering bersedekah dan menyediakan minuman es teh manis gratis setiap hari Jumat dan memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu. Dulu itu waktu saya nunggu itu paling setiap Jumat es teh manis gratis. Tapi ini saudara saya nunggu itu kebanyakan dia memberikan transfer uang walaupun nggak banyak untuk anak yatim piatu, sedekah gitulah ibaratnya. Sebelumnya pada Minggu siang ratusan rumah di kawasan ini ludes terbakar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 2 orang pekerja bangunan tewas setelah mengalami kecelakaan kerja di Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diduga kedua pekerja tersebut tertimpa kanopi ruko 3 pintu yang sedang dikerjakan. Meruntuh. Meninggal dunia. 2 pekerja bangunan ini tewas seketika akibat tertimpa kanopi ruko 3 pintu di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Keduanya tewas setelah kanopi yang mereka kerjakan tiba-tiba ambruk hingga menimpa tubuh korban. Warga yang mengetahui ambruknya kanopi langsung mengevakuasi pekerja bangunan, namun kedua korban tidak dapat tertolong. Diduga ambruknya kanopi ini akibat tiang penyangga tidak kuat menahan beban berat. Suara benda jatuh gitu malah. Enggak. Terus pian dekati lo, Pak? Dekati jauh aja Kang kok. Enggak. Pas dekati ternyata tukang gugur kah? Mungkin kena runtuhan tuh, Kang. Kena runtuhan tuh malah. Berapa orang tadi? 2 orang nggak, Pak? 2 orang malah. Enggak. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi ambruknya kanopi dipasang garis polisi. Sedangkan kedua jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ratu Zalesya, Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Seorang Kapolsek di Sidoarjo, Jawa Timur bersama 2 anak buahnya tertangkap tangan mengkonsumsi sabu. Mereka bahkan mengkonsumsi barang tersebut di ruangan Kapolsek. Penangkapan Kapolsek berpangkat AKP berinisial KT bersama kedua anak buahnya dilakukan Propam Polda Jatim. Ketiga terbukti positif mengkonsumsi sabu setelah menjalani tes urin. Dalam penangkapan ini petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di ruangan Kapolsek. Kini ketiganya masih diperiksa di ruang Propam Polda Jatim. Diamankan oleh Bitpropam Polda Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ini merupakan komitmen Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam rangka menindaklanjuti instruksi Pak Kapolri untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk judi dan narkotika.
Seorang karyawan tega membunuh bosnya di Garut, Jawa Barat. Pelaku kesal karena gaji 1,5 bulan tidak dibayar. Dalam waktu 1x24 jam, polisi berhasil tangkap pelaku pembunuhan pengusaha asal Bandung di Garut, Jawa Barat. Pelaku adalah sopir pribadi korban yang baru bekerja selama 4 bulan. Pelaku berinisial RN alias Ujang mengaku emosi kepada korban saat menagih gaji selama 1,5 bulan tidak dibayar. Justru mendapatkan ancaman dari korban dengan pistol. Merasa terancam, RN mengambil palu dan membunuh korban, lalu membuang jasad korban di Cisewu, Garut, Jawa Barat dengan mobil milik korban. Di mana yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan berencana kepada korban karena adanya sebuah kekesalan karena korban sempat mengancam dan kemudian tidak membayarkan gajinya selama 1,5 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.